Siapa Sri Mulyani yang menjadi sosok yang membuat pemerintah sangat kekeh untuk tetap menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%? Publik mungkin melihat selama ini bahwa Sri Mulyani adalah sosok yang sangat disegani dunia di dalam bidang keuangan. Publik melihat bahwa Sri Mulyani adalah orang cerdas dalam hal keuangan. Tetapi mungkin publik abai mencermati mengapa Sri Mulyani tidak tergantikan menjadi Menteri Keuangan. Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono. Satu periode, dua periode di zaman Jokowi, dan satu periode sekarang di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto. Tapi mengapa Sri Mulyani masih tetap menjadi Menteri Keuangan di era Pak Prabowo? Meskipun kita melihat bahwa beberapa waktu lalu terdapat konflik atau perbedaan pendapat atau perseteruan secara halus antara Pak Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani. Kita melihat flashback ke belakang pada 2023. Pak Prabowo Subianto menyatakan secara jelas bahwa di kabinet Jokowi ada menteri neoliberal. Menteri ini suka bisik-bisik kepada Presiden, Pak, tidak usah nanti hutang kita jadi terlalu banyak, hutang kita terendah di dunia, bla bla bla. Artinya apa? Kalau sudah bicara tentang bisikan hutang, ini mengarah kepada Menteri Keuangan yang dijabat oleh Sri Mulyani. Dan pada saat itu, Kementerian Pertahanan sedang ramai diperbincangkan publik tentang rencana utang, menggunakan utang untuk membeli alutsista, alat pertahanan kita, melalui sindikasi utang. Dan jumlahnya sangat besar. Nah, saat itu, publik sedang menggoyang Kementerian Pertahanan karena isu tentang utang yang ribuan triliun itu direncanakan untuk alutsista, pesawat tempur dan lain-lain. Dan ini menjadi sorotan di Kementerian Keuangan. Dan pada saat itu Prabowo Subianto menyatakan bahwa di kabinet Jokowi ada Menteri neoliberal. Mungkin dugaan saya ini adalah menyasar Sri Mulyani, dan terlihat memang beberapa kali ada perbedaan pendapat antara Prabowo dengan Sri Mulyani. Yang kedua, kita harus melihat siapa Sri Mulyani. Mengapa dia tidak tergantikan sampai saat ini? Banyak informasi yang beredar bahwa Sri Mulyani ini adalah orang kesayangan dari kapitalis, The Fed, World Bank, IMF, dan sindikasi keuangan dunia lainnya. Bahkan kita mendapat informasi bahwa Sri Mulyani ini adalah salah satu dari dua orang yang dipercaya oleh Bank Dunia di Indonesia. Saya mendengar kabar ini sudah lama, bahwa ketika Sri Mulyani yang didudukan menjabat sebagai Menteri Keuangan, maka Bank Dunia akan percaya untuk menggelontorkan bantuan-bantuan dan sindikasi keuangan lainnya, termasuk IMF, The Fed, dan segala macam bentuk sindikasi keuangan di dunia, menaruh percaya kepada Sri Mulyani. Kenapa Sri Mulyani dipercaya? Karena Sri Mulyani adalah wanita tega yang mampu mendedikasikan pikiran dan hatinya untuk membayar cicilan utang bangsa dan mengorbankan rakyat. Dan sekarang ini terbukti. Demi cicilan utang yang telah ditumpuk oleh Jokowi, maka Sri Mulyani tega untuk memeras keringat rakyat dengan berbagai macam pungutan-pungutan yang berdasarkan undang-undang pajak. Semua dipajak untuk menambah pendapatan negara, hanya pajak yang ditambah. Dan ini lebih kejam dari zaman kolonialisme. Kita melihat bagaimana sekarang dengan kenaikan PPN 12% ini, hampir semua barang itu akan naik. Percuma omong kosong kalau dikatakan ini hanya barang mewah yang naik. Emangnya beras barang mewah meskipun masuk retail? Tidak. Tapi semua itu akan masuk. Kalau memang hanya barang mewah yang dipajak, dinaikkan, kenapa bukan PPNBM-nya saja? Pajak pertambahan nilai barang mewah, PPNBM, kenapa PPN aja dipukul rata semua? Ini kan sebuah kepalsuan. Dan inilah mengapa Sri Mulyani disenangi oleh kaum kapitalis, karena dia rela mendedikasikan hati pikirannya untuk membayar utang para kapitalis itu daripada memikirkan nasib rakyat. Dan inilah yang membuat Sri Mulyani tak tergantikan. Meskipun kita melihat bahwa Pak Prabowo sejak awal sudah menyiapkan Thomas Djiwandono untuk menjadi Menteri Keuangan, tetapi tidak bisa. Sri Mulyani masih tetap duduk menjadi Menteri Keuangan, menurut saya, atas intervensi global. Sindikasi-sindikasi keuangan dunia yang telah memberikan utang kepada negara kita, telah mendikte kedaulatan kita untuk menentukan siapa menteri di negara ini. Inilah yang saya tangkap. Jadi Sri Mulyani adalah biang kerok dan sosok dari semua situasi keuangan kita saat ini. Sri Mulyani kemampuannya hanya menciptakan pendapatan negara dari pajak.
tidak mampu menciptakan pemasukan negara dari sektor-sektor lain, supaya rakyat ini justru yang disubsidi, bukan dipalak dalam bentuk pajak. Jadi semua ini kita kembali bertanya kepada pemimpin kita saat ini, Pak Prabowo Subianto. Apakah Pak Prabowo Subianto akan membiarkan ini bergelombang terus menggulir di tengah masyarakat tentang isu kenaikan pajak ini? Bukan isu, tentang putusan kebijakan kenaikan pajak ini. Apakah Sri Mulyani akan dibiarkan menjadi antek asing terus di dalam kabinet ini? Bagi saya, Sri Mulyani layak dievaluasi karena ternyata tidak mampu memberikan masukan kepada Presiden bagaimana mengatasi gejolak APBN kita, bagaimana mengatasi penerimaan negara, bagaimana mengatasi pengeluaran negara. Karena semua hutang ini kalau tanpa persetujuan dari Sri Mulyani, Jokowi tidak akan mampu melakukan itu. Ini adalah otaknya. Sri Mulyani adalah sosok di balik semua kegelapan ekonomi bangsa kita saat ini. Jadi, meskipun kita melihat bahwa Pak Prabowo dengan Sri Mulyani dulu berkonflik meskipun halus, tapi Sri Mulyani tetap menjadi pilihan menjadi Menteri Keuangan. Ada apa? Pertanyaannya itu. Dan ini saya harus menyatakan bahwa di balik semua ini adalah Sri Mulyani yang memang jadi antek kapitalis asing yang lebih mendedikasikan hati pikirannya untuk membayar cicilan hutang kita daripada memikirkan nasib rakyat. Mengapa Sri Mulyani tidak mengusulkan pemotongan anggaran terhadap semua lembaga negara? Selamatkan bangsa kita ini, potong saja. Kenapa tidak dibuat APBN kita 3.000 triliun saja, jadi kita tidak harus ngutang tahun ini atau menyiksa rakyat dengan pungutan-pungutan tambahan pajak lainnya? Ini adalah sekedar pendapat saya. Sri Mulyani mau menerima atau tidak, silakan. Rakyat percaya atau tidak, silakan. Saya berhak bersuara menyampaikan penilaian saya terhadap pejabat negara. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan untuk Sosialistik.